Berarti lain menyembah iblis melalui Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prasetyo. Terima kasih buat teman-teman semua yang terus setia untuk mengikuti channel ini. Dan kita kali ini akan bahas seorang mualaf, walaupun saya nggak tahu namanya, tapi ya ini penting ini untuk kita bahas. Kenapa penting? Karena dia mencoba untuk membelokkan ajaran Kristen, ya karena sepenggal dusta dari pengetahuannya, dia mencoba peruntungan. Siapa tahu ya jadi viral dan lain-lain lah ya, kan kayak gitu kan, biasa biasa cari cuan cuy. Nah, kali ini dia mengatakan bahwa Yesus itu dianggap Tuhan gara-gara dia disalibkan, ya katanya kayak gitu, padahal ya kan nggak kayak gitu juga ya. Kita nonton dulu videonya cuy. Jika memang harus dengan penyaliban Yesus itu dituhankan, maka sejatinya umat Kristen itu menyembah iblis. Karena proses penyaliban itu adalah karya iblis. Berarti lain menyembah iblis melalui silakan ya, tanpa konspirasi penyaliban yang disiasati oleh iblis menunggangi Yudas Iskariot pada masa itu dan memanfaatkan pasukan pemerintahan Romawi pada masa itu. Silakan like. Ingat ya, tanpa konspirasi penyaliban, apakah Yesus bisa dituhankan? Jika memang harus dengan penyaliban Yesus itu dituhankan, maka sejatinya umat Kristen itu menyembah iblis. Karena proses penyaliban itu adalah karya iblis. Berarti lain menyembah iblis melalui silakan ya, tanpa konspirasi penyaliban yang disiasati oleh iblis menunggangi Yudas Iskariot pada masa itu dan memanfaatkan pasukan pemerintahan Romawi pada masa itu. Silakan like. Ingat ya, tanpa konspirasi penyaliban, apakah Yesus bisa dituhankan? Silakan. Ya, di situ dia coba bertanya dan mengatakan tanpa konspirasi penyaliban apakah Yesus bisa disebut Tuhan? Pertanyaan itu aja kau tanyakan. Lah, Yesus disebut sebagai Tuhan. Yesus adalah Tuhan bukan karena penyalipannya. Dia tidak disalib pun dia adalah Tuhan gitu loh. Karena apa? Karena tujuan dari penyalipan bukan untuk membuktikan Yesus Tuhan. Bukan. Ya, kita akan bahas lebih detail lagi. Dan tolong kamu ikuti video ini sampai selesai. Jangan di skip-skip cuy. Oke, kita langsung bahas saja. Ya, yang disalibkan itu banyak banget. Kalau kita lihat di dalam penyalipan kan di situ kan Yesus dan ada dua orang yang disalibkan juga. Apakah dua orang itu juga disebut Tuhan karena dia disalib? Jelas itu adalah statement yang konyol sekali. Orang bukan disebut Tuhan karena dia disalibkan. Bukan karena itu. Jadi penyalipan Yesus bukan untuk membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Makanya kenapa yang di sebelah kanan? Dia kan penjahat. Di sebelah kiri dia juga penjahat. Dan bahkan orang yang disalibkan sebelum-sebelumnya, yang mereka semuanya adalah penjahat, ya mereka bukan Tuhan gitu loh. Jadi nggak bisa itu disebut sebagai Tuhan karena hal itu. Ya, kalau kita melihat penyalipan, tujuan salib itu sebenarnya untuk apa sih? Tujuan penyalipan ya jelas sederhananya adalah untuk penjahat-penjahat. Orang yang berbuat jahat itulah mereka yang sebenarnya dihukum disalib. Itu sesuai dengan Lukas pasal 23 ayat 39 sampai 43. Dikatakan di situ bahwa penjahat yang disalib di Bukit Golgota itu ya. Di kanan tuh penjahat, kiri penjahat. Jadi memang penyalipan itu untuk orang berdosa, bukan untuk membuktikan ketuhanan. Nah, terus bertanya gini, berarti Yesus itu adalah penjahat dong kalau kayak gitu. Loh, gak bisa juga dikatakan seperti itu. Bukan berarti Yesus itu penjahat. Dalam Ibrani 4 ayat 15, di situ Yesus dicobai, dikatakan ya. Yesus dicobai tetapi dia tidak berbuat dosa. Jadi hanya Yesuslah satu-satunya manusia yang dia disalibkan. Tapi sebenarnya bukan karena kejahatan atau dosanya. Berbeda dengan penjahat-penjahat sebelumnya yang disalibkan itu. Berbeda sama sekali. Yesus tanpa dosa. Dikatakan bahkan di 1 Petrus 2 ayat 22 ya. Ia tidak berbuat dosa, tipu daya tidak ada padanya. Yesus tidak pernah menipu, tidak pernah ia berbuat dosa, dan itu dikonfirmasi dalam 1 Petrus 2 ayat 22. Yesus juga tidak berdosa, kenapa? Kan jadi pertanyaan lagi. Yesus nggak berdosa, tapi kenapa dia disalibkan?
Nah, itu terjawab dalam 2 Korintus 5 ayat 21, dikatakan di situ ya, tidak berdosa tetapi menanggung dosa kita. Inilah yang sebenarnya kita tahu bahwa penyaliban sebenarnya tujuannya bukan untuk membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan atau tidak. Penyaliban tujuannya hanyalah untuk menebus manusia yang berdosa. Karena Yesus tanpa dosa, tanpa celah, maka Yesuslah satu-satunya orang yang layak, satu-satunya orang yang patut apa? Yang patut untuk menjadi kurban yang sempurna untuk penyelamatan manusia berdosa. Nah, ada statement konyol lagi dari ini mualaf nih. Mualaf ini bilang katanya bahwa iblislah yang memprakarsai penyaliban. Sehingga seseorang yang percaya kepada penyaliban Yesus Kristus, maka dia menyembah iblis. Logikamu gak ngotak, bos. Logikamu gak main sama sekali. Konspirasi penyaliban diprakarsai oleh iblis. Dan kemudian seorang itu menyembah iblis karena mengikuti cara-cara iblis penyaliban. Kok kamu caranya kayak gitu? Sekarang saya ajak kamu untuk berpikir soal penebusannya. Penebusan, kalau kita tahu soal penebusannya, seseorang diampuni ketika dia melakukan penebusan. Contohnya, seseorang yang berdosa dalam perjanjian lama, dia kalau mau dihapus dosanya, maka dia memberikan persembahan. Persembahan apa? Bisa persembahan domba, bisa persembahan yang lainnya juga, tidak hanya domba tetapi bisa persembahan misalnya burung bagi mereka yang miskin, burung dara dan lain-lain. Nah, ketika dia memberikan persembahan maka dosanya itu diampuni. Dan itu dilakukan untuk penggantian. Harusnya yang mati adalah manusia itu, tapi pada akhirnya yang mati adalah dombanya yang menggantikan dia. Nah, konsep inilah yang ada dalam penebusan dalam karya salib. Jadi salib itu adalah upaya Allah, cara Allah sendiri untuk menyelamatkan manusia supaya manusia yang berdosa itu kemudian ditebus dosanya. Pasti kamu pikir gini, namanya mualaf kalau nggak pernah ke gereja ya gini. Penyaliban itu pasti kamu berpikir bahwa Yesus salibkan menebus dosanya manusia dari iblis. Jadi salib itu, penyaliban itu dipersembahkan kepada iblis. Pasti pikirnya kayak gitu. Nah, inilah tipe-tipe orang yang gak mau belajar, gak mau baca buku teologi, gak mau belajar Alkitab. Allah Bapa mau supaya manusia kudus. Allah Bapa. Tapi manusia, dia tidak kudus karena dosa. Bagaimana supaya manusia yang berdosa ini bisa kemudian hubungannya baik lagi dengan Allah? Bagaimana? Inilah dijembatani oleh penebusan Kristus. Jadi dosa manusia ini disucikan dengan memberikan kurban persembahan kepada Allah Bapa. Sehingga ketika Allah Bapa ini menerima persembahan, oh iya ternyata dosanya sudah dihapuskan. Kemudian bisa memiliki hubungan yang erat lagi. Itulah kenapa Yesus menjadi juru selamat. Ketika disalibkan, dia memperdamaikan Allah dengan manusia. Allah yang sebelumnya membenci, memurkai manusia karena dosanya, kemudian berdamai dengan manusia. Karena sudah ditebus oleh darah Kristus. Peran iblis opo nek ngono, ha? Peran iblis apa? Orang iblis saja pernah mau menggagalkan penyaliban Yesus kok. Ketika dia rasuki Petrus, Petrus bilang, jangan disalibkan Tuhan. Lalu Yesus bilang apa? Nyala engkau iblis. Dikatakan, nyala engkau iblis lo katanya. Nah, inilah kenapa penting untuk kita tahu dan baca Alkitab baik-baik. Jadi bukan merupakan karya si setan itu dalam penyaliban dan kemudian kita menyembah setan. No. Semua ini ada dalam rancangan Allah yang luar biasa dalam penebusan. Rancangan Allah yang luar biasa. Yang kamu hanya bisa mengerti kalau kamu punya iman. Kalau kamu gak punya iman, gak akan mengerti sampai kapanpun. Itulah kenapa seorang yang percaya pada Yesus, dialah Kristen. Dialah pengikut Yesus, bukan pengikut setan.
Pengikut setan adalah mereka yang menentang Yesus disalibkan. Terima kasih. Itu saja Louis Prasetyo di sini. God be with you all. Sampai di sini dulu video saya. Mudah-mudahan apa yang jadi ulasan-ulasan saya boleh membuat kita semakin mengerti kebenaran dan juga mengenal Kristus lebih dalam lagi. Dan jangan lupa juga untuk terus mengikuti channel ini dan video-video yang lainnya silakan dicek dari awal diupload sampai saat ini. Dan sampai di sini dulu pertemuan kita dalam video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Louis Prasetyo di sini. God be with you all.